Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbid dunya wal akhirah. Al-muhid bi syu'unil batinati wad dhahirah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad Sayyidil Bashariyah, man anqadhana min dhulumatil wahmiyah ila nuril basirah, wa ala aba'i wa akhwanihi minal anbiya' wal mursalin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ala jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' ibadillahis salihin wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini di tempat yang mulia, yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul bersama-sama membahas mengenai warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilm. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi harta, tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi harta. Akan tapi mereka mewarisi daripada al-ilm dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani ikhwati rahimakumullah. Ketahuilah sesungguhnya fitnah itu dibagi menjadi dua. Fitnah itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama adalah musibah. Fitnah diartikan sebagai musibah, cobaan, bencana. Dan yang kedua adalah mudhillatul fitan. Beda. Ada dua. Yang pertama fitnah, yang diartikan apa? Musibah, bencana, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mudhillatul fitan, yaitu fitnah-fitnah yang menyesatkan umat, yang menyebabkan seorang manusia itu keluar dari jalan yang benar. Ini fitnah yang kedua, yang menyebabkan manusia itu keluar dari jalan yang benar menuju ke jalan yang sesat, menuju ke jalan yang gelap. Dari yang tadinya dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fitnah yang kedua. Mudhillatul fitan namanya. Fitnah-fitnah yang menyesatkan. Adapun fitnah yang pertama merupakan sunnatullah terjadi. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami silih gantikan. Terkadang merasakan manis, terkadang merasakan pahit. Itu adalah sunnatullah. Enggak ada istilahnya manusia itu, enggak ada. Coba berikan satu. Siapa? Seorang yang dia hidupnya senang, gembira dari mulai dia lahir sampai meninggal dunia, senang tok. Manis aja hidupnya. Enggak ada. Pasti dia pernah merasakan yang namanya itu pahit, merasakan yang namanya itu penyakit, merasakan yang namanya itu musibah, bencana, ujian. Ini adalah sunnatullah. Bahkan kita tidak usah membahas manusia biasa, para nabi, bahkan Rasulullah SAW pun mendapatkan fitnah yang pertama ini, musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnah musibah yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia adalah kepada para nabinya. Ya. Para anbiya itu mereka mendapatkan ujian, musibah melebihi daripada musibah yang Allah berikan kepada kita. Makanya ketika seorang manusia itu naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu diuji dulu sama Allah. Diberikan musibah dulu. Lihat apakah dia mampu, apakah dia mengeluh, atau dia bersyukur, bersabar atas musibah tersebut.
sehingga dia naik ke derajat selanjutnya. Namun apabila dia murka, mengeluh, tidak terima dengan takdir Allah, turun derajatnya. Ini yang pertama, ini suatu hal yang sunatullah, merupakan suatu hal yang telah Allah jadikan itu menjadi sunatullah di dalam kehidupan manusia. Sikap kita bagaimana untuk menghadapi fitnah yang pertama ini? Tentunya adalah apa? Bersabar. Apa? Bersabar yang fitnah yang pertama. Karena ketika manusia itu ketika mendapatkan musibah, bencana, ujian, penyakit, kemudian dia bersabar, double pahalanya. Mendapatkan pahala atas kesabarannya dan kedua mendapatkan pahala karena terima atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang baik itu yang manis maupun yang pahit. Ketika kita menerima akan takdir Allah Subhanahu wa taala dan bersabar, akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin di sini adalah orang yang bersabar. Yaitu Allah sebutkan muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Bersabar termasuk hal yang baik. Nah, makanya disebutkan di dalam hadis itu ajaban li amril mu'min. In asabahu sarra syakar wa in asabahu dharra sabar. Fakana khairan lah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat mengherankan keadaan orang yang beriman nih. Kalau benar-benar orang yang beriman ya. Ini Rasulullah mengucapkan li amril mu'min. Apabila dia benar-benar orang yang beriman, sangat mengherankan keadaan orang yang beriman itu. Bagaimanapun keadaannya, baik baginya. Loh kok bisa? Rasulullah mengatakan, apabila dia terkena mendapatkan musibah, bencana, ujian, penyakit, dia bersabar. Dan itu baik baginya. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, dia bersyukur. Nah, kehidupan kan seperti ini, manis pahit. Dari dua keadaan ini apabila dia menyikapinya dengan sabar dan bersyukur, fakana khairun lah, baik baginya. Luar biasa. Apabila dia benar-benar orang yang beriman. Ini fitnah yang pertama. Ya. Tapi yang paling yang harus kita waspadai adalah yang kedua. Yang pertama ini pasti terjadi. Yang pertama ini terjadi, cuma ganjarannya sangat besar ketika kita bersabar. Yang kedua ini fitnah-fitnah yang harus kita hindari. Dan itu sangat samar. Terkadang kita terbawa seperti magnet ya. Nggak tahu. Ini kalau ini fitnah, dia nggak tahu. Terbawa dengan sendirinya seperti magnet sehingga terjerumus. Nah, suatu hal yang samar yang kedua ini. Fitnah-fitnah yang menyesatkan. Yang membawa manusia ke jalan yang buruk, ke jalan kegelapan. Dan itu terjadi di zaman sekarang ini. Zaman akhir ini, zaman sekarang ini. Ya. Al-Habib Abu Bakar Al-Aduni, beliau mengatakan bahwa kita ini sekarang ini, zaman sekarang ini, kita ini berada di jahiliyah yang kedua. Jahiliyah yang berapa? Yang kedua, kata Abu Bakar Al-Aduni. Sekarang kita hidup di zaman jahiliyah yang kedua. Jahiliyah yang pertama sudah disingkirkan sama Rasulullah. Di zaman Rasulullah, ketika itu sebelum diutus Nabi Muhammad, mereka hidup dalam keadaan jahiliyah, bodoh. Ya, tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Mereka meyakini itu adalah ibadah, bodoh, jahiliyah. Tapi semua itu keyakinan-keyakinan mereka telah dihilangkan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang ini jahiliyah yang kedua. Perbuatan yang baik dianggap buruk, perbuatan yang buruk dianggap baik. Terjadi kan? Terjadi. Rasulullah bersabda mengenai daripada dua jahiliyah ini. Bada ad-dinu ghariban. Bada ad-dinu ghariban. Wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Agama ini dimulai ketika diutus Nabi Muhammad, agama ini dimulai kata Rasulullah ghariban, dalam keadaan asing. Gimana maksudnya asing? Artinya ketika itu muslimin masih sedikit. Ibadah, sholat itu sembunyi-sembunyi. Ghariban, asing. Dianggap itu ajaran yang asing. Melakukan perbuatan yang baik dianggap buruk oleh mereka. Gharib. Kata Rasulullah,
wa sayaudu ghariban. Nanti ya sekarang ini maksud Rasulullah. Nah, Rasulullah itu ucapannya adalah apa? Wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak terucap dari mulut Rasulullah kecuali apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa. Jadi benar dan terjadi sesuai dengan ucapan Rasulullah, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayaudu akan kembali nantinya agama ini akan menjadi apa? Asing pula. Zaman sekarang ini. Yang mana itu adalah hal yang dimurkai Allah, merupakan keburukan dianggap baik. Hal yang baik dianggap buruk. Ya. Contoh sebagai contoh misalkan ya, kalian tahu minuman keras ya, khamr. Ya, mungkin di zaman dahulu sudah tahu haram. Sekarang ada banyak orang yang mengatakan sekarang ini ada khamr halal. Gimana? Komik 15 kumpul dicampur sama spirit, campur sama apa? Ini khamr yang halal. Nah, keburukan dianggap apa? Baik dengan hilah mereka. Nah, satu contoh itu. Banyak. Contohnya sangat banyak. Sangat banyak. Ada yang sangat luar biasa. Yang apa? Bukan hanya keluar dari agama saja, tapi dia sudah hilang akalnya. Keluar dari fitrah. Keluar dari apa? Fitrah. Mengesahkan daripada pernikahan sesama jenis. Dianggap baik. Ya, terjadi zaman sekarang ini. Benar apa enggak? Benar. Mereka menganggap apa? Baik. Menganggap apa? Baik. Itu bukan keluar dari agama saja, tapi sudah hilang akalnya, itu hilang. Nah, keluar dari fitrah manusia. Yang sudah diberikan pasang berbeda jenis untuk menikmati, untuk menghibur dia, tapi dia nggak mau. Dia menganggap baik hal yang lain sama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Kembali seperti zamannya siapa? Nabi Lut. Contoh. Ada banyak contoh yang lain. Sangat banyak contohnya. Nah, di antara ciri-ciri fitnah di zaman sekarang ini saya sebutkan beberapa saja. Sebenarnya banyak sekali. Bahkan di dalam kitab Al-Usus Al-Muntalaqat itu sangat banyak. Ada beberapa fase. Ya, sebelum datangnya hari kiamat. Ya, saya sebutkan ciri-cirinya saja. Yang pertama adalah terjadinya perselisihan di antara umat, khususnya di dalam umat Islam. Fa'inahu, kata Rasulullah, man ya'ish ba'di sayara ikhtilafan katsira, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan ada seorang itu hidup setelah aku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan yang sangat banyak. Sebenarnya itu suatu hal yang sudah jelas. Sudah jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam hadis, cuma mereka memperselisihkannya. Ya, memperselisihkannya. Anggap ini adalah perbuatan yang syirik, keluar dari agama, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas sebenarnya. Dan Rasulullah menjelaskannya. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan. Nah, terjadinya perselisihan yang sangat banyak. Banyak terjadi. Sekarang ini banyak golongan-golongan dari kita. Banyak sekali. Yang aneh-aneh itu banyak. Ya, yang aneh-aneh banyak. Terjadi zaman sekarang. Yang kedua adalah apa? Ini diantaranya yang kedua, pengepungan musuh-musuh Allah, pengepungan musuh-musuh Islam. Yushikul, kata Rasulullah SAW, yushikul umam antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qus'atiha. Fayaqulu ga'il hal min qillatina ya Rasulullah? Gal la bal antum katsir walakinnakum ghuza ka ghuza isel. Wa sayanzi'una fi qulubi aduwikum al-mahabbah wa sayakdzifunna fi qulubikum al-wahan. Gal wa mal wahan ya Rasulullah? Gal hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ayo, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir, kata Rasulullah, yushik, hampir terjadi musuh-musuh Islam itu akan mengerumungi kalian. Ya apa enggak? Banyak sekali sekarang. Musuh-musuh Islam itu akan melihat dengan pandangan yang tajam kepada kalian, mengerumungi kalian, mengepung kalian. Dengan caranya
Rasulullah. Rasulullah menggambarkan seperti orang yang lapar ingin menyantap daripada hidangan atau wadah daripada makanan yang ada di hadapannya. Seakan-akan makanan itu dikerumuni oleh orang-orang yang lapar. Gambar Rasulullah. Terjadi enggak? Dengan caranya bukan berarti dikerumuni ya, orang Islam kemudian dikerumuni orang-orang kafir, enggak, dengan caranya sendiri. Sekarang banyak sekali. Bahkan di rumah kita dikerumuni oleh musuh-musuh kita. Dengan apa? Sistem orang-orang kafir. Apa contohnya? Banyak sekali di dalam HP ini, di dalam internet adalah musuh-musuh kita dan selalu kita bawa. Nah, ini kalau digunakan untuk hal yang baik menjadi baik. Cuma masalahnya apa? Banyak keburukan di sini. Ya, terkadang itu kita mau membuka hal yang baik, ya enggak? Buka website yang baik atau buka YouTube yang baik, tapi iklannya enggak genah. Betul apa enggak? Nah, itu musuh Allah. Mengerumui kalian, bener enggak? Bener, terjadi. Itu diantaranya. Nah, mau keluar rumah melihat aurat, musuh Allah. Keluar, musuh-musuh itu apa? Berarti yang apa? Suatu hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian para sahabat mengatakan, bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Apakah hal itu terjadi? Bagaimana orang kafir bisa mengerumuni kita? Ketika itu di zaman itu umat Islam sangat banyak. Umat Islam sangat banyak. Heran para sahabat, bagaimana bisa terjadi ya Rasulullah? Apakah karena sebab jumlah kita sedikit sehingga mereka mengerumuni kita? Atau bagaimana? Rasulullah menjawab, enggak, kalian banyak. Umat Islam banyak kan? Banyak. Akan tapi kalian itu seperti buih banjir. Kecil, lemah. Kecil dan lemah. Karena kalau kena banjir hilang. Itu adalah gambaran dari Rasulullah seperti buih daripada air. Kecil dan lemah. Kena air tuh hilang. Dan sungguhnya nanti itu Allah Subhanahu wa taala akan menaruh di hati orang-orang kafir itu akan mencabut di dalam hati orang kafir ketakutan. Yang dulu orang kafir itu ketika perang sama umat Islam takut, luar biasa takutnya. Kenapa? Karena umat Islam itu semangat. Perang itu semangat, enggak takut mati. Kenapa? Kalau menang ya dapat kemenangan, kalau mati dapatnya surga, sehingga mereka semangat. Nah, orang kafir pikirannya apa? Dunia dan takut kematian, sehingga mereka takut untuk melawan umat Islam. Zaman sekarang ini ketakutan itu sudah dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Allah. Sebaliknya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menaruh di dalam hati kalian al-wahan. Nah, sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? 2, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan membenci kematian. Nah, membenci kematian. Nah, sekarang ini terjadi enggak? Terjadi. Dengan penyakit yang sekarang ini, ya. Orang tuh banyak takut mati. Banyak yang ambisi dengan dunia. Ya, tidak peduli dengan akhirat. Tidak peduli. Ya. Anaknya dididik di ajaran yang tidak benar. Tidak peduli. Urusannya dunia. Yang penting itu bisa bermanfaat bagi kita, bisa bermanfaat untuk harta kita. Kita lakukan. Terjadi di zaman sekarang 2 hal ini. Nah, sebab itulah sehingga musuh-musuh Islam itu mengerumuni daripada umat-umat Islam. Itu yang kedua, ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga pembalikan fakta. Pembalikan fakta. Rasulullah bersabda, "Sayati zaman yukadzdzab fiha as-shadiq wa yusaddaq fiha al-kadzib wa yu'taman fiha al-kha'in wa yukhawwan fiha al-amin wa yantiqu fiha ruwaybidah." Qalu wa ma hiya ruwaybidah ya Rasulullah? As-safih yatakallam ala amril 'ammah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang suatu zaman sekarang ini. Ya. Orang yang jujur dianggap bohong. Orang yang bohong dianggap jujur. Kebalik. Orang yang amanat dianggap khianat. Orang yang khianat dianggap amanat. Terjadi enggak? Terjadi. Banyak sekali berita-berita hoax kita anggap benar, bahkan kita sebarkan. Ya apa enggak? Benar? Orang yang benar, jujur dianggap bohong. Terjadi enggak? Terjadi. Orang yang jelas-jelas dia khianat dianggap amanat. Tapi orang yang amanat dianggap khianat. Terjadi.
Kemudian Rasulullah kemudian mengucapkan wayantiku fiha ruwaibidah, dan ruwaibidah akan berpidato, akan mengatakan sesuatu, akan berbicara pada zaman itu. Ruwaibidah akan berbicara pada zaman itu. Nah, para sahabat bertanya, siapa ruwaibidah itu? Ruwaibidah, kata Rasulullah, as-safih, orang yang bodoh dungu, nggak paham apa-apa, ya, orangnya bodoh. Dia berbicara mengenai urusan-urusan yang banyak, urusan-urusan umat. Ya. Ini adalah sabda dari Nabi Muhammad SAW. Terjadi di zaman sekarang ini. Itu berapa? Yang ketiga itu ya. Ya. Yang keempat adalah apa? Ambisi dengan dunia. Nah, ambisi dengan dunia. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sungguhnya setiap umat itu mendapatkan suatu fitnah. Setiap umat para anbiya. Nah, fitnah umatku apa? Harta. Harta. Kalau sudah hubungan dengan harta, lupa sholat. Ya, bahkan mereka lebih mendahulukan pekerjaan daripada sholat. Di pekerjaannya itu diharuskan hari Jumat, nggak boleh Jumatan, harus bekerja di situ. Dia apa? Mengutamakan pekerjaan, nggak sholat Jumat. Salah ini. Terjadi nggak? Terjadi. Zaman akhir. Benar ucapan Rasulullah SAW. Ambisi dengan dunia. Fawallah ma akhsha alaikum al-faqr, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Demi Allah, kata Rasulullah, Rasulullah bersumpah, demi Allah, aku tidak takut, tidak khawatir kefakiran itu menimpa kalian. Aku enggak khawatir, kata Rasulullah. Nantinya kalian tuh jatuh miskin, ya, menjadi orang fakir miskin, enggak takut. Aku enggak khawatir akan itu. Tapi apa kata Rasulullah? Aku khawatir nanti kalian akan apa? Ambisi dengan dunia. Sehingga kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia seperti umat-umat sebelumnya yang berlomba-lomba akan dunia. Apa yang terjadi terhadap umat-umat sebelumnya? Hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian hancur sebagaimana mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sayati zaman 'alan nas la yubalil mar'u bima akhadal mal minal halal au minal haram. Hadis yang lain. Akan datang suatu zaman manusia itu tidak peduli. Ketika dia mendapatkan harta enggak peduli. Apakah ini halal atau haram, enggak peduli dia. Terjadi enggak? Terjadi. Ya, terjadi. Sudah jelas-jelas itu adalah perbuatan riba, uang riba diambil. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala diambil. Enggak peduli dengan apa? Tidak peduli dengan halal dan haram. Pokoknya harta ambil. Nah, ini yang keempat. Yang kelima adalah apa? Ini khusus untuk laki-laki, fitnah laki-laki, fitnah perempuan terhadap laki-laki. Ya, banyaknya perzinaan, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan setelah peninggalanku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki. Jadi ini fitnah bagi laki-laki melebihi apa? Perempuan. Ya. Yang lebih berbahaya untuk laki-laki dari apa? Dari perempuan. Yang lebih bahaya dari laki-laki, yang lebih bahaya untuk laki-laki dari apa? Perempuan. Ya, banyak perzinaan. Bahkan mereka bikin apa istilahnya tuh? Kampung pelacuran. Ada enggak? Ada. Ya. Terjadi perzinaan. Tentunya sebabnya itu bukan hanya di laki-laki saja, perempuannya juga. Kenapa? Sekarang ini banyak, luar biasa sekarang ini, zaman sekarang ini. Sekarang pakaian perempuan itu lebih tertutup, lebih terbuka daripada pakaian laki-laki. Harusnya kan laki-laki lebih terbuka kan? Dulu itu laki-laki terbuka. Maksudnya terbuka. Perempuan yang tertutup. Tapi sekarang kebalik. Ya, laki-laki yang tertutup. Pakai gamis ya, tertutup. Perempuan terbuka, luar biasa. Ya, terbuka sangat luar biasa. Ya. Mereka ini juga apa? Sistem Yahudi, sistem orang-orang kafir membuat pakaian yang supaya mereka tuh
keluar dari ajaran Islam. Ya. Dengan apa? Istilahnya itu model-modelnya sehingga menggiurkan hati mereka. Ya, lupa dengan Allah, lupa dengan akhirat. Kenapa? Tergiur dengan model tersebut. Ya. Istilahnya kalau saya ibaratkan tuh apa? Pakaian kurang jahitan. Pakaiannya apa? Kurang jahitan. Betul apa enggak? Ya. Pakaian segini di atas lutut. Ada yang model dirobek sedikit, ya. Na'udzubillah min dzalik. Banyak kan modelnya, banyak sekali. Di Indonesia mungkin jarang, di Eropa itu luar biasa, banyak model-model na'udzubillah. Terjadi enggak? Tidak cukup sampai situ. Bahkan bukan hanya perempuan ya. Sama laki-laki juga seperti itu. Tadi kembali ke tadi itu. Suka sesama jenis. Ya. Terjadi di zaman sekarang ini. Itu adalah 5 ciri-ciri, di antaranya 5 ciri-ciri fitnah di zaman sekarang ini. Ayo. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi fitnah-fitnah di zaman sekarang ini? Ada 7 cara. Di antaranya 7 cara. Yang pertama adalah bersabar. Tentunya apa? Bersabar. Bersabar. Makanya di dalam Al-Quran juga disebutkan, sudah disebutkan yang terjadi di zaman sekarang. Makanya semua solusi dalam masalah sekarang sebelumnya akan terjadi ada di dalam Al-Quran. Cuma kita kurang, nggak mau belajar tafsir. Baca Al-Quran harus belajar tafsir biar tahu. Jangan kita mengambil daripada ucapan-ucapan makhluk, ucapan khalik, ucapan pencipta manusia. Kita pegang. Di situ semuanya dibahas. Saya kasih contoh ayat Al-Quran. Terjadi zaman sekarang, yang mana sekarang ini manusia sekarang ini ya, sekarang pada berlomba-lomba ya, mereka musuh-musuh Islam ingin apa? Menguasai dunia. Dengan apa? Dengan ilmuwan mereka. Mereka buat yang namanya kapal selam. Mereka buat apa? Pesawat tanpa pengemudi. Ada enggak? Senjata nuklir, roket, pesawat. Sekarang bisa mobil itu bisa bergerak sendiri. Macam-macam. Berusaha untuk apa? Untuk menguasai dunia. Terjadi zaman sekarang dan Allah sudah menyebutkannya. Allah sudah memfirmankannya. Sudah mewarning. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus. Coba kalian baca dalam surat Yunus. Ayat keberapa? Saya lupa. Dalam surat Yunus. Nah, ntar kalian baca sendirilah. Pokoknya di sebelah kanan pokoknya. Ya, kalian baca sendiri. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha. Ada yang hafal Quran enggak di sini? Hah? Enggak ada. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'alam tagna bil ams. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Nah, saya akan menyebutkan 2 ayat yang terjadi zaman sekarang ini. Ini surat Yunus pertama. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha, sehingga ketika bumi ini sudah sempurna keindahannya. Allah nih sebutkan ini. Ketika bumi ini sudah sempurna keindahannya, lihat bagaimana mereka buat gedung setinggi-tingginya, berlomba-lomba sampai ada yang sampai ke awan tuh apa namanya? Gedung apa tuh di Arab itu? Hah? Burj. Ya. Betul kan ya? Ya, berlomba-lomba. Mereka bikin luar biasa. Tadi itu kapal selam, pesawat, mobil pesawat tanpa pengemudi, semuanya itu. Sehingga ketika bumi ini sudah sempurna keindahannya, wa dhanna aluha annahum qadiruna 'alaiha, dan pemilik bumi dan mereka yang ingin menguasai dunia menyangka bahwa mereka telah menguasai dunia. Sampai ketika mereka menyangka, oh, saya sudah berhasil menguasai dunia. Saya sudah berhasil memperindah dunia. Sehingga ketika mereka menyangka bahwa mereka telah menguasai dunia, apa kata Allah? Ataha amruna lailan aw nahara. Akan datang azab kami kepada mereka di siang hari dan di malam hari. Nah.
Apa yang terjadi? Apa yang Allah akan buat kepada mereka? Faja'alnaha hasidan ka'allam tagna bil ams. Kami jadikan mereka itu dengan apa yang mereka berbuat? Hasidan, seperti apa? Tanaman yang sudah disabit rata. Ka'allam tagna bil ams, seakan-akan tanaman itu sebelumnya enggak ada, rata. Adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi sebelum hari kiamat terjadi ini. Adab Allah ini akan terjadi sebelum hari kiamat. Itu adalah di dalam Al-Qur'an. Dan Al-Habib Abu Bakar Al-Adhi menyebutkannya itu. Ini kejadian di dunia. Nah, kadzalika, begitulah kami menerangkan ayat ini bagi orang-orang yang berpikir. Nah, berpikir, merenungi Al-Qur'an. Terjadi di dunia. Sebelum hari kiamat ini terjadi. Nah, kita bersabar. Bersabar. Yang kedua adalah bertakwa dan bertawakal. Bertakwa dan bertawakal. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah, problem apapun itu. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bertawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Janganlah kita mengeluh. Kembali ke awal tadi. Janganlah kita mengeluh. Kembali kepada Allah. Semuanya itu adalah Allah yang mengatur. Kita percaya, kita meyakini semua Allah yang mengatur. Yang penting kita melaksanakan perintah Allah. Kita sebagai hamba tugasnya apa? Untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa tadi. Ya, yuk kalau seandainya kita tidak bisa membenahi daripada umat ini, minimal keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkanlah diri kalian. Bukan hanya diri kalian, keluarga kalian juga, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api. Dengan apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yuk mari kita benahi, kita didik anak-anak kita, generasi kita dengan apa? Dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita didik mulai dari kecil. Jangan sampai ketika dia sudah besar, dia apalagi dengan zaman sekarang ini, saya bilang sekarang musuh itu sudah sampai ke rumah kita. Makanya butuh ekstra, butuh pendidikan ekstra untuk mendidik anak. Kenapa? Karena sudah masuk ke rumah ini. Ya, walaupun kita membuka, tadi saya katakan apa? Membuka website yang baik, itu keluarnya buruk. Apa? TikTok apa itu, nggak paham saya. Ya. Paham? Ewa. Kita didik, kita penuhi rumah kita dengan apa? Dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah di dalam Al-Qur'an disebutkan wadzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Isilah rumah kalian. Di sini khitabnya kepada istri-istri Nabi Muhammad, tapi maksudnya secara umum, khususnya kepada istri Nabi Muhammad, umumnya kepada siapa? Umat Islam. Isilah rumah-rumah kalian dengan dua hal, ayat Al-Qur'an. Ya, jangan sampai kita tertinggal. Ya, baca terus Al-Qur'an itu. Jangan sampai dibaca ketika masuk bulan Ramadan saja. Di situ penuh banyak sekali obat, penjelasan daripada problem-problem kita, menyelesaikan daripada masalah-masalah kita. Yang kedua adalah wal hikmah. Hikmah di sini sebagian ahli tafsir mengatakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ajarkan, isilah rumah kalian dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, tulis di rumah kalian sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Sehingga rumah kalian yang walaupun rumah kalian kecil, tapi secara batinnya itu adalah rumah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Isinya sunnah Nabi Muhammad. Walaupun kecil, tapi disitulah terdapat baiti dan jannati. Walaupun kecil, tapi itu di sisi Allah adalah yang baik, ibarat seperti surga. Ibarat seperti surga. Ya. Kita didik anak kita dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kita tulis di dalam rumah kita, misalkan ajarkan sebelum tidur, ya, mau menidurkan anak kita ceritakan cerita-cerita Nabi, ya, karena anak kecil itu lebih masuk. Ya, saya sendiri waktu kecil apa yang saya hafalkan dari Al-Quran sampai sekarang walaupun saya nggak murojaah masih hafal, ceket. Ya. Anak kecil itu kalau udah menerima sesuatu langsung. Ya. Sebelum kemasukan hal-hal yang buruk, jangan sampai
Kita ajarkan dulu sunnah Nabi Muhammad, ajarkan cerita-cerita para anbiya, ya. Ajarkan agama khususnya kepada para wanita. Sebelum mereka mencapai umur balik, ajarkan dulu hal-hal yang berkaitan dengan dia. Haid, nifas, istihadah. Penting itu. Nanti berkaitan dengan sholat nantinya. Mau masuk kamar mandi kita tulis di situ. Doa masuk kamar mandi. Supaya terbiasa anak kita ngelihat, oh doanya seperti ini. Tulis adabnya, masuk kamar mandi, masuk dahulukan kaki, pakai sendal, pakai penutup kepala. Adab-adabnya jelaskan. Istinja itu seperti ini, cebok itu harus seperti ini, harus bersih. Diajarkan. Ketika makan, ini kalau ini sudah terjadi adatnya dari dulu. Ketika makan biasanya kan pakai tangan kiri. Marahi. Kanan, tangan kanan. Kalau nggak pakai tangan kanan jangan dikasih. Adab. Ini adalah apa? Ajaran, pendidikan. Pendidikan yang baik seperti ini. Ya. Mau di dalam kamar tulis di situ doa membuka baju bismillahirrahmanirrahim. Mau bercermin ditulis di cerminnya doa Allahumma kama hasan khalqi fahasin khuluqi. Sehingga rumah itu penuh dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad bagaikan rumah Nabi Muhammad SAW. Indah. Dari kecil sudah dididik seperti itu, besarnya bisa menjadi wali. Bisa menjadi wali. Kemungkinan besar bisa menjadi wali seperti itu. Jangan terlalu diberikan izin untuk sering keluar. Karena sekarang ini di luar ini penuh dengan maksiat. Ya, khususnya para wanita yang punya anak-anak kecil. Itu yang berapa yang kedua. Yang ketiga, tadi saya sampai lupa. Saya ingin menyebutkan 2 ayat ya. Ya, 2 ayat ya. Tadi yang pertama surat Yunus, dalam surat Yunus. Yang kedua dalam surat Maryam. Dalam surat Maryam. Mengenai hal yang terjadi zaman sekarang yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Alam taro anna arsalna sayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza fala ta'jal 'alaihim inna na'udu lahum adda. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu mengira bahwa sungguhnya ini khitab kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa sungguhnya kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir. Ya. Untuk apa? Untuk menyeret mereka ke perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'uzuhum azza. Ya, setan itu luar biasa. Setan itu bukan hanya musuh Islam. Setan itu musuh manusia. Jadi salah orang yang mengatakan setan itu musuh Islam. Setan itu musuh manusia. Setan baik orang Islam, orang kafir pun juga. Semuanya sebabnya setan. Dia menyebabkan orang kafir itu melakukan perbuatan yang tidak baik, membunuh umat Islam, membunuh manusia. Siapa sebabnya? Setan. Setan itu musuh manusia. Bukan hanya musuh Islam, musuh manusia. Sebutkan dalam Al-Qur'an. Anna arsalna syayatina 'alal kafirin ta'uzzuhum azza. Untuk menyeret mereka ke perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala ta'jal 'alaihim." Hei Muhammad, jangan kamu terburu-buru meminta agar mereka diazab oleh aku. Jangan terburu-buru. Kenapa? Inna na'udu lahum adda. Sungguhnya kami akan datang masanya sekarang nanti ini belum terjadi. Akan datang masanya. Kami akan tunggu akan datang masanya azab kami untuk menghancurkan mereka. 2 ayat ini dalam surat Yunus dan surat Maryam. Kembali lagi ke tadi cara untuk menghindari dari fitnah-fitnah ini, membentengi diri kita dari fitnah-fitnah ini. Tadi yang keberapa? Yang kedua ya. Yang ketiga adalah berpegang dengan kitab dan sunnah. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau mengatakan ilzam kitabullah watba' sunnatan. Lazimilah kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Watba' sunnatan, dan ikutilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, karena tauladan yang sangat baik adalah Rasulullah SAW. Siapapun itu, baik itu umat Islam maupun orang kafir meyakini itu bahwa Nabi Muhammad adalah tauladan yang baik. Semuanya meyakini itu. Ya. Berbeda dengan artis,
pemain bola, ya, bukan tauladan yang baik. Nabi Muhammad adalah tauladan yang baik, yang mengajak kita ke jalan yang benar. Ayo, pegang dengan kitab dan sunnah. Rasulullah bersabda, taraktu fikum ma in tamassaktum lan tadhillu abada. Aku telah meninggalkan dua hal, kalau kalian pegang dengan dua hal ini, nggak akan sesat kalian, kata Rasulullah SAW. Walaupun di zaman fitnah ini, walaupun di zaman akhir ini, ya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Au kama qala Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, kitabullah wa itrati. Yang pertama adalah kitabnya Allah, pegang kitabnya Allah. Yang kedua adalah sunnahku, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, peganglah kitab Allah wa itrati, dan keluargaku. Dan apa? Ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa itu? Ketiga. Yang keempat, berkumpul dengan orang-orang yang berilmu dan orang-orang saleh. Orang-orang yang berilmu, yang benar-benar berilmu, ya. Ya, seorang ulama, ya, bukan ngelama. Tahu ngelama enggak? Ngelama itu bahasa Jawa Timur, ngelama ya. Ngelama itu orang yang tidak baik. Ulama bukan apa? Bukan ngelama. Benar-benar ulama. Ulama itu apa? Ulama itu semakin tambah ilmunya, semakin apa? Takut kepada Allah Subhanahu. Itu ulama. Itu adalah ulama. Cari, berkumpul dengan mereka. Jangan apa? Sekarang banyak orang-orang itu yang apa? Meyakini seorang itu wali. Kenapa? Karena kesaktian. Oh, ini orang sakti. Nyata naga dalam, bisa terbang, dianggap wali, sehingga ngumpul dengan mereka. Bukan seperti itu. Wali itu, karomah itu bukan bisa terbang, ya, bisa makan beling, bisa enggak. Tapi karomah itu apa? Istiqomah, ya. Rutin, selalu istiqomah di jalan Allah. Itu ikaromah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 keramat. Lebih baik. Makanya wali-wali yang sebenarnya itu nggak mau mengeluarkan apa karomahnya. Kenapa? Itu bisa menurunkan derajatnya. Ada sebagian wali itu yang dia julukannya mukasyif. Sampai-sampai nggak mau keluar ke masjid. Ada terjadi salah satu habaib itu. Kenapa? Kalau keluar rumah, dia ngelihat iki bangsa manusia raine ketek, raine kere, ya. Kenapa? Sesuai dengan sifatnya. Melihat sesuai dengan sifatnya. Enggak mau keluar. Kenapa? Karena melihat ketika melihat manusia seperti itu. Sehingga apa? Timbul rasa su'dzon. Enggak mau wali. Bahkan mereka ingin untuk dihilangkan itu. Dihilangkan hal tersebut. Ya. Itu wali yang sebenarnya seperti itu. Apa tadi? Berkumpul dengan orang yang saleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bukan hanya bertakwa, wa kunu ma'as-shadiqin. Dan berkumpullah dengan orang-orang yang tulus, orang-orang yang baik. Tulus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Ya, karena watak manusia itu akan menular dengan watak yang lainnya dengan cepat, lebih cepat dari virus corona, lebih cepat dari penyakit apapun. Watak manusia akan menular dengan cepat dari watak yang lainnya. Ketika seorang manusia itu kumpul dengan orang-orang yang buruk, maka watak dari orang buruk itu akan nular ke watak dirinya, sehingga dia menjadi buruk, sehingga dia mengikuti daripada wataknya. Sebaliknya, seorang itu apabila kumpul dengan orang-orang yang soleh, maka watak orang soleh itu akan apa? Menular kepada dirinya, sehingga dia mengikuti dan melaksanakan daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan olehnya. Rasulullah bersabda itu, at-tab'u yasriqut tab', kama qala. Ya. Tabiat itu, watak itu akan mencuri watak yang lainnya dengan cepat. Ya. Orang kalau mencuri kan sudah dicuri terus nggak sadar yang dicuri itu dengan cepat. Orang mencuri kan biasanya cepat-cepat. Seperti itu. Watak itu secara otomatis tanpa kita sadari. Jadi baik kita itu langsung mengikuti mereka. Makanya dari itu berkumpul dengan orang-orang saleh supaya apa? Allahumma nular. Ya.
supaya nular kepada kita. Allahumma amin. Berapa itu tadi? Keempat ya. Yang kelima, keenam dan ketujuh diambil dari hadis Rasulullah SAW ketika itu Sayyidina Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah SAW, man najah? Ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Maksudnya apa? Keselamatan dari apa? Keselamatan dari fitnah maksudnya. Apa itu keselamatan yang harus kami pegang supaya kami selamat dari fitnah? Rasulullah memberikan 3 jawaban, 3 poin ya. Untuk apa? 3 poin ini menjadi keselamatan kita dari fitnah. Apa kata Rasulullah? Wahai Uqbah, amsik alaika lisanak waliyasa'aka baituk wabki ala khati'atik. Wahai Uqbah, jaga lisan. Jaga lisan. Zaman sekarang ini sudah diam. Jangan berbicara. Nah, kalau berbicara sedikit pun bisa, walaupun itu hal yang baik, bisa menjerumus ke dalam. Ini sudah zaman akhir. Amsik alaika lisanak, jaga lisan. Bukan berarti diam gitu, enggak berbicara sama sekali, ya tidak benar. Berbicara hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Jangan berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Amsik alaika lisanak. Lisan ini kata Rasulullah jirmuhu shogir wa jurmuhu kabir. Beda huruf tok. Jirmun sama jurmun itu beda artinya. Al-lisan, lisan apa artinya? Lidah. Jirim itu artinya apa? Ukurannya kecil. Berapa senti lisan ini? Kecil kan? Jirmuhu shogir. Jurmuhu itu apa? Dosanya. Wa jurmuhu kabir, dosanya besar. Akibatnya besar maksudnya. Bukan dosanya, akibatnya apa? Besar. Ya. Kecil, tapi ketika berbicara, walaupun cuma beberapa kalimat, itu akibatnya sangat besar. Bisa menyebabkan apa? Pertumpahan darah. Iya, terjadi. Berita hoak bisa menyebabkan apa? Pertumpahan darah. Lisan di sini juga, sosial media juga masuk di dalam lisan. Nah, diterjemahkan dengan lisan. Tulisan itu diterjemahkan dengan apa? Dengan lisan. Makanya seorang ahli hikmah itu mengatakan, oleh karena sebab itu Allah itu menciptakan lisan ini dibentengi 2 hal. Hikmahnya itu. Kenapa lisan ini? Lisannya ditaruh di sini loh. Setelah dibentengi 2 hal. Apa itu? Gigi sama bibir. Gigi apa? Sama bibir. Dibentengi 2 hal. Apa hikmahnya? Seorang ahli hikmah mengatakan ini hikmahnya. Supaya manusia itu menjaga lisannya dengan penjagaan yang ekstra. Sampai-sampai Allah itu menciptakan manusia itu, lidah itu dibentengi 2 hal. Dibentengi. Sekarang tambah lagi apa? Masker ya. Dibentengi gigi. Kemudian lidah. Bibir. Ewa. Yang pertama, jaga lisan. Yang kedua, waliyasa'uka baituk, ya. Berdiam ada di rumah. Bukan berarti selalu di rumah saja. Ya, bekerja bagaimana? Ya, tetap bekerja. Cuma jangan terlalu sering keluar rumah. Ya, menetap ada di rumah. Kenapa? Seperti kembali ke awal tadi. Sekarang ini orang keluar rumah itu sudah baru keluar 1 langkah sudah apa? Maksiat. Ya. Ayo. Berdiam ada di rumah. Dan penuhi rumah dengan apa? Dengan kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad. Yang ketiga, berarti yang ketujuh ini. Yang ketiga adalah wabki ala khati'atik, menangislah atas kesalahanmu. Menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Menangis atas kesalahanmu, menyesal atas kesalahan yang kalian perbuat. Ya. Apapun itu, ketika terkena satu musibah, menangis. Kenapa? Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa yang tertimpa kalian dari musibah itu karena sebab tangan kalian sendiri. Ya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah suatu ketika di penjara. Nangis Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam, kenapa kamu menangis? Kamu menangis karena sebab kamu di penjara? Enggak.
Bukan karena sebab saya dipenjara, karena Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara secara zalim. Secara apa? Secara zalim. Dipenjara secara zalim. Terus karena apa wahai Imam? Ya, saya ini dipenjara karena dihukum sama Allah. Kenapa? Karena saya membiarkan pembantu saya tidak menyuruh dia untuk sholat. Nggak tahu saya dia sudah sholat atau belum. Nah, ini pikirannya siapa? Seorang wali seperti ini. Dia ketika tertimpa satu musibah mengembalikan kesalahan itu kepada dirinya. Nah, ada sikap seorang yang beriman seperti itu. Ketika mendapatkan suatu nikmat kembali kepada siapa? Allah. Seperti itu. Walaupun sebenarnya semua dari siapa? Dari Allah. Tapi sikap kita sebagai hamba ketika mendapatkan suatu musibah kembalikan kepada kita. Oh, ini kesalahan kita. Ini kita dihukum karena kesalahan kita. Tapi apabila kita mendapatkan nikmat kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ini. Wabki ala khati'atik, menangis karena Allah. Karena menangis karena Allah. Nah, karena tangisan itu atau ratapan itu sangat banyak macamnya. Ada ratapan karena takut. Ya, takut sesuatu ya. Ada banyak macamnya. Ada tangisan karena apa? Menahan sakit. Banyak. Ada tangisan seorang perempuan, ya karena watak seorang perempuan itu apa? Hatinya lembut. Banyak sekali macamnya. Tapi di antara macam-macam tangisan itu yang paling mulia adalah menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis disebutkan, al-buka min khasyatillah tutfi buhuran nar, tutfi buhuran nar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis karena Allah, karena takut kepada Allah, itu akan memadamkan lautan daripada api neraka. Satu tetes, dalam riwayat yang lain, dama'ah, satu tetes air mata yang keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memadamkan daripada api neraka, lautan api neraka. Luar biasa. Luar biasa. Makanya sebagian orang-orang soleh itu sampai mengutamakan ibadah, lebih mengutamakan menangis karena Allah daripada apa? Tahajud. Kok bisa? Karena mereka memandang ini lebih utama. Menangis karena Allah. Gunakan ya sedikit waktu kalian di malam hari bermunajat kepada Allah, menangis. Kalau nggak bisa menangis, bagian Habib pura-pura menangis nggak apa-apa. Jadi Umar mengatakan Ibuku fa'ilam taqdiru fa'ilam tabku fatabakau. Ya. Menangislah kalian. Kalau kalian tidak mampu menangis, wes pura-pura menangis. Yang penting menangis. Sehingga kalau kalian pura-pura menangis, ya yang penting niatnya benar. Enggak bisa nangis sih. Yang penting niatnya benar. Akan terbiasa tersendiri sehingga kalian akan keluar itu air mata dengan sendirinya, takut karena Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama itu membagi menjadi dua mengenai tangisan itu. Nah, di antara macam tangisan itu tangisan karena kebahagiaan. Ada seorang itu mendapatkan kenikmatan, terkena musibah, kemudian sehat walafiat, kemudian sudah divonis ini bakal 2 hari lagi meninggal ini. Ternyata setelah dioperasi dia sembuh. Menangis dia, kenapa? Atas kebahagiaan. Ada juga menangis karena kesedihan. Perbedaannya apa? Ada ulama itu membedakan di antara 2 jenis tangisan ini. Kalau tangisan kebahagiaan itu air matanya dingin. Kalau tangisan karena kesedihan, air matanya itu panas. Gak percaya? Coba. Ya. Air matanya apa? Dingin. Kalau kebahagiaan. Kalau atas kesedihan, panas. Penyebabnya apa? Bahas lagi sama ahli hikmah, bahwa tangisan itu berasal awalnya dari hati. Ketika dia mendapatkan musibah, dia merasa sedih. Ini hati itu keluar seperti kobaran api, seperti uap gitu loh. Api kalau air panas itu dimasak, itu kan keluar uap kan ya. Itu uapnya itu sampai naik ke atas ke otak sehingga masuk ke mata. Ya, keluarlah air mata sehingga menjadi panas. Ini sebagian ahli hikmah mengatakan seperti ini. Luar biasa. Itu adalah 7 cara kita menghadapi daripada fitnah.
Di antaranya 7 ya, bukan semuanya, untuk menghadapi fitnah di akhir zaman ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, ya, sehingga kita bisa terhindar daripada fitnah-fitnah ini dengan memegang daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu berkumpul dengan orang-orang yang saleh, berdiam ada di rumah dan menjaga lisan kita dan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukron jazakallahu khair untuk Habib Bakar Al-Mutahhar atas ilmunya sore kali ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mengaplikasikan kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin tahu update tentang kajian atau kegiatan MJWJ, bisa follow Instagram kami mjwj_Semarang, dan teman-teman setelah kajian ini bisa share ilmunya kepada teman yang lain supaya menjadi ladang amal kebaikan atau amal jariah seperti itu. Mari kita tutup dengan istighfar bareng-bareng dan bacaan kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka wa pertanyaan aja. Aman. Ya, sebelum saya tutup, ini ada 2 pertanyaan. Mungkin cukup 2 pertanyaan saja. Yang pertama, Assalamualaikum Bib. Saya mau bertanya, hidup pasti ada masalah. Apakah tidak boleh mengeluh asalkan tidak putus asa? Karena mengeluh juga manusiawi. Kemudian apakah Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah? Karena dirasa masalah selalu datang bergantian. Yang kedua, saya minta doanya Bib untuk saya, keluarga dan semuanya agar dijauhkan dari mara bahaya. Terima kasih. Wah, pertanyaan yang pertama tadi apa tadi, saya lupa. Itu pasti asalkan tidak putus asa, mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Mengenai mengeluh, ayo. Benar, mengeluh adalah manusiawi, benar. Tapi berbedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, beda, keluhannya berbeda. Orang yang tidak beriman mengeluhnya kepada siapa? Kepada makhluk. Bahkan kalau tidak ada, dia tidak punya siapa-siapa, nggak punya Tuhan, apa yang terjadi? Bunuh diri terjadi. Nah, itu bedanya. Orang yang beriman mengeluh, manusiawi, tapi mengeluh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh kepada Allah. Mengeluh kepada Allah itu hal yang benar, itu cara kita apa? Cara kita bersabar. Tapi mengeluh kepada Allah, kemudian apa? Menerima. Mengeluh kepada Allah berarti apa? Menerima akan takdirnya. Ya, tetap kita meminta kepada Allah apa? Al-afiyah. Makanya Rasulullah itu mengatakan salullaha al-afiyah. Wala tas'aluhu an yakhtabirakum. Atau kama qala Rasulullah. Ya. Memintalah kepada Allah apa? Al-afiyah, kesembuhan. Ya. Solusi daripada masalah al-afiyah, kesembuhan. Jangan kalian minta kepada Allah apa? Agar Allah menguji kalian. Ini ada cerita, ada seorang itu ya mungkin mendengarkan bahwa seorang yang diuji oleh Allah itu akan diangkat derajatnya. Sehingga dia ketika mendengar itu mengatakan, ya Allah, doa sama Allah, ya Allah, berikanlah ujian kepadaku. Apapun ujian yang kau berikan, saya akan tahan, saya akan sabar. Nah, salah ini. Dia minta kepada Allah agar diuji. Kalau Allah sudah menguji, jangan disamakan ujian makhluk sama ujian Allah. Nah, hati-hati. Apa yang terjadi? Setelah itu dia mendapatkan musibah, terkena penyakit kencing batu. Enggak tahan dia. Ya, enggak tahan. Zaman dulu enggak ada rumah sakit, enggak ada apa. Enggak kuat. Kalau mau kencing itu nahan, luar biasa sakitnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia panggil anak-anak kecil. Nah, ketika itu dia mengucapkan di hadapan apa? Anak-anak kecil. Mengatakan, wahai anak-anak kecil, wahai anak-anakku, doakanlah pamanmu ini. Sungguhnya pamanmu ini berbohong. Ya, kok berbohong bagaimana? Iya, tadi
tadi saya mengatakan, waktu itu saya mengatakan bahwa saya akan mampu untuk menahan, bersabar atas ujian Allah berikan kepadaku. Tapi sekarang saya nggak tahan, nggak kuat saya. Nah, oke, minta kepada Allah alafiyah. Ini ada juga bentuk apa? Kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yakub mengatakan innama ashku bathi wa husni ilallah. Ya. Ketika Nabi Yusuf ditinggal Nabi Yusuf bertahun-tahun, Nabi Yakub juga mengadu innama ashku. Aku mengadu, tapi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar. Ya, kalau kita punya sandaran, ya, maka kembali kepada Allah, ada sandarannya. Tapi orang yang tidak beriman ngadu kepada siapa? Kalau nggak punya teman, nggak punya Tuhan, dia akan apa? Menyelesaikan kehidupannya, bunuh diri. Justru apa? Menambah masalah di situ. Yang kedua apa tadi? Minta doanya Bib agar keluarga dan semuanya dijauhkan dari mara bahaya. Ya, mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini dan juga keluarga, family daripada semua yang ada di majelis ini dan seluruh umat-umat Islam, muslimin, muslimat, ya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menjaga mereka, menjaga kita dan menjaga mereka dari fitnah-fitnah akhir zaman ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala cepat memberikan kemenangan kepada umat Islam ini dengan cepat, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memenuhi, menjadikan kita semuanya dan rumah-rumah kita, keluarga kita, rumah tangga kita dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita kelak berbahagia dan dikumpulkan kelak bersama rombongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. A'dadtu li ibadi ma la ainun ra'at wa la udhunu sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Kita tidak meminta banyak kepadamu ya Allah, kita hanya meminta ridhamu ya Allah dan ridha daripada kekasihmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam hadis qudsinya, sesungguhnya aku telah menyiapkan kepada hambaku sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Apa itu? Sesuatu yang sangat besar. Qurratu ain, surga, lebih dari surga, melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala dan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Al-Fatihah bil qabul tamma yaqul sallallahu alaihi wasallam zahiran baridana an Allah yadfa'na al-bala wal waba wal ghala wa zalzal mahal ma dhahir midar wa yusli sha'nana kullu muslimin wa muslimin farid kullu muslimin wa min qurbana bil Qur'an wa bil iman wa bil ulum nafi'ah wa muhabbatillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhabbat ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamana aslafana wa salihun wa alam yakun zaman wa yakhtamana husna wa warga'na fi kharin wa fi afi ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Ya, pertanyaan terakhir, bagaimana jika orang tua berkata ketika anaknya ingin datang ke majelis ngaji Quran di rumah saja, yang banyak sampai khatam tidak usah pergi ke majelis terus, itu sudah cukup. Tetapi anaknya merasa mengaji Quran saja tidak cukup. Lalu bagaimana tanggapan Habib? Apakah anak itu tetap di rumah atau boleh datang ke majelis? Berbakti kepada orang tua itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia. Ya. Bahkan walaupun ketika orang tuanya kafir, tetap kita wajib untuk berbakti kepadanya. Namun situ ada batasnya. Ketika orang tua itu memerintahkan kita untuk hal-hal yang tidak baik, di sini kita tidak boleh taat kepadanya. Hal itu terjadi di zaman sahabat. Ada salah satu sahabat itu yang mana ibunya itu masih kafir dan dia membenci Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh ibunya ini? Dia puasa, nggak makan, nggak minum di hadapan anaknya, sehingga anaknya apa? Merasa kasihan. Ya, katanya ibunya mengatakan, wahai anakku, saya akan seperti ini, melakukan hal seperti ini, terus seperti ini sampai kamu keluar dari agamamu. Apa kata anaknya? Wahai ibuku, nyawa kamu 7, aku tidak akan keluar dari agama ini. Ini perbedaan. Namun apabila hal itu tidak bertentangan ya dengan ajaran Islam, apalagi di rumah juga bisa. Apa? Sekarang kan ada streaming, ya bisa mendengarkan daripada kajian. Nah, maka tetap taati orang tua. Di rumah bisa mendengarkan streaming, ya bisa apa?
membaca Al-Quran di rumah. Nah, sekarang dengan ada sosial media bisa semuanya di rumah. Itu mungkin solusinya seperti itu. Jadi kita dapat dua-duanya, berbakti dan dapat ilmunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukron jazakallahu khair untuk Habib Abu Bakar Al-Mutahhar atas ilmunya sore kali ini, semoga bermanfaat dunia akhirat. Mari kita tutup dengan pembacaan istighfar bareng-bareng dan Quran Qur'atul Majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.